Sekarang telah muncul penerima PIP nominasi baru tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Di video kali ini kembali saya akan memberikan informasi terkait teman-teman penerima PIP nominasi baru tahun 2025. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gua Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Baik teman-teman, kita langsung saja lanjut ke pembahasannya terkait adanya penerima baru bantuan PIP tahun 2025. Jadi teman-teman yang merasa belum pernah dapat bantuan PIP atau teman-teman yang berpindah jenjang dari SMP ke SMA, SMK atau dari TK ke SD bisa cek sekarang karena telah diperbaharui data penerima program Indonesia Pintar tahun 2025. Jadi teman-teman jangan lupa dicek untuk mengetahui apakah teman-teman termasuk sebagai penerima baru tahun 2025. Jadi sini kita akan bahas secara detail tentang siswa nominasi dan apa yang harus dilakukan ketika teman-teman terdaftar sebagai penerima PIP nominasi. Baik teman-teman, kita lanjut ya untuk melakukan pengecekan terhadap siswa-siswa yang terdaftar sebagai PIP nominasi. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk teman-teman yang masuk sebagai penerima PIP nominasi. Jadi sebelumnya untuk teman-teman yang ingin mengecek status anaknya apakah terdaftar sebagai penerima PIP nominasi atau tidak, bisa mengunjungi laman pip.kemendikdasmen.go.id. Jadi saat ini telah diterbitkan penerima-penerima baru yang masuk di nominasi. Jadi teman-teman setelah mengunjungi laman pip.kemendikdasmen.go.id, maka lamannya akan terbuka seperti ini dan teman-teman langsung saja fokus ke bagian cari penerima PIP. Jadi di sini saya akan melakukan pengecekan terhadap salah satu siswa yang kebetulan tahun ini ternyata diusulkan oleh pihak sekolahnya sehingga dapat bantuan PIP. Oke, kita masukkan dulu NISN-nya. Jadi teman-teman kembali saya ingatkan, ternyata setelah saya menyediakan pengecekan dan menyediakan form, banyak sekali nih orang tua ataupun siswanya sendiri yang salah memasukkan NISN. Kenapa? Karena dia memasukkan NIS. Jadi NIS dan NISN itu beda teman-teman. NIS itu nomor induk siswa, itu di satuan pendidikan di sekolah. Kemudian NISN itu nomor induk siswa nasional. Jadi ini berlaku mulai dari TK sampai dengan teman-teman selesai nanti itu masih sama NISN-nya. Tetapi untuk NIS-nya itu beda-beda. Contoh teman-teman sekarang di SD, NIS-nya biasanya 0007, anggapnya seperti ini. Kemudian SMP berubah lagi misalnya 2025-102 seperti ini. Kemudian SMA ataupun SMK berubah lagi misalnya 2025 001 begitu. Jadi teman-teman yang ingin melakukan pengecekan harap memperhatikan NISN dan NIS itu beda. Jadi yang diminta di sini adalah NISN bukan NIS. Oke, kita masukkan dulu salah satu siswa ini untuk memperlihatkan ke teman-teman. NISN-nya sudah saya masukkan, NIK-nya juga dan hasil perhitungannya. Langsung saja kita klik cek penerima PIP. Dan setelah kita cek, ternyata di sini hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman yang hasilnya seperti ini wajib untuk menyimak video ini sampai selesai. Kenapa? Biar teman-teman bisa memahami ketika nominasi seperti ini apa yang harus dilakukan. Jadi teman-teman ya nominasi tahun 2025 bisa absen ya di kolom komentar siapa saja nih yang keterangannya seperti ini, nominasi tahun penyaluran 2025.
Jadi bisa diperhatikan di sini ada nominasi tahun penyaluran 2025. Nah, pertanyaannya apakah siswa ini dapat PIP atau sudah ada saldonya? Jawabannya belum, teman-teman. Jadi ini ada Muhammad Fajri, kemudian saat ini statusnya rekening belum aktivasi. Jadi untuk Muhammad Fajri ini diusulkan oleh pihak sekolahnya di kelas 7, tetapi sekarang sudah kelas 8. Jadi yang nominasinya ini masih terdata kelas 7 atau kelas 1 SMP. Nah, teman-teman, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus disiapkan untuk teman-teman yang masuk nominasi 2025? Jadi seperti yang saya garis bawahi di sini ada status ya. Rekening belum aktivasi, yang artinya teman-teman harus aktivasi rekening. Jadi teman-teman ketika sudah aktivasi rekening, maka teman-teman bisa pindah ke pemberian. Contoh Muhammad Fajri ini ketika sudah aktivasi maka pindah ke pemberian tahun penyaluran 2025, sehingga sudah bisa mencairkan saldo PIP-nya seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang statusnya tahun 2025 nominasi seperti ini, itu artinya teman-teman adalah calon penerima PIP. Jadi untuk dapat PIP teman-teman harus aktivasi dulu. Nah, untuk aktivasi apa yang harus dilakukan? Oke, jadi di sini saya kosongkan dulu nih yang merah-merah. Jadi saya mau tulis beberapa ya. Jadi teman-teman yang pertama adalah aktivasi rekening. Jadi harus ke bank penyalur. Bank penyalur. Nah, bank penyalur itu ada 3. Di sini ada BRI, kemudian BSI, BNI. Nah, untuk BRI itu berlaku untuk SD dan SMP di luar Provinsi Aceh. Kemudian untuk Provinsi Aceh sendiri itu menggunakan Bank BSI. Kemudian untuk SMA dan SMK menggunakan Bank BNI. Oke, jadi ada 3 bank penyalur, BRI, BNI, dan BSI. Jadi teman-teman itu ya, untuk Fajri ini karena SMP jadi harus aktivasinya di Bank BRI. Nah, apa yang harus disiapkan? Yang pertama adalah identitas peserta didik seperti kartu keluarga. Jadi fotokopi kakak seperti itu ya. Kemudian yang kedua, karena siswa ini belum memiliki KTP, maka harus KTP orang tua atau wali. Contoh Muhammad Fajri ini bisa menggunakan KTP bapaknya atau ibunya seperti itu. Fotokopi KTP di sini teman-teman orang tua atau wali ya. Kemudian yang ketiga adalah surat keterangan atau surat pengantar dari pihak sekolah. Jadi teman-teman harus mendapatkan surat pengantar dari sekolah untuk melakukan aktivasi rekening di bank masing-masing. Contoh untuk Fajri di BRI, maka itu harus ke BRI. Nah, isi dari surat pengantar itu di situ ada nomor rekening, kemudian virtual akun. Oke, kita perlihatkan dulu ke teman-teman di mana bisa mendapatkan surat keterangan tersebut. Nah, ini dia teman-teman Muhammad Fajri ya. Ini masih kelas 7. Bisa dilihat ini kelas 7 padahal sekarang sudah naik kelas 2 atau kelas 8 SMP. Nah, di sini ada keterangan bisa aktivasi paling lambat 31 Desember 2025. Tetapi ketika teman-teman ingin mendapatkan bantuannya sesegera mungkin, maka harus aktivasi secepat mungkin. Kemudian untuk keterangan aktivasinya ini dia teman-teman bisa dibaca di atas ya, cetak surat keterangan. Jadi kita bisa klik itu untuk mencetak surat keterangan. Oke, saya klik dulu teman-teman ya. Nah, di sini akan ada bacaan seperti ini, cetak surat keterangan aktivasi. Nah, di sini ada data surat. Kita fokus dulu ke data surat teman-teman. Jadi di sini ada data surat, kemudian ada data siswa. Oke, kita fokus ke data surat. Di sini pihak sekolah hanya perlu masukkan nomor surat, kemudian tempat atau daerah surat, kemudian tanggalnya. Jadi ini karena tanggal 20 kita buatnya. Jadi di sini tanggal 20. Nah, kemudian di sini ada NIP. Contoh jabatannya di sini kepala sekolah, kemudian nama kepala sekolahnya, jenis aktivasi. Jadi jenis aktivasi ada 2, ada individu dan ada kuasa. Kuasa itu yang diwakilkan. Nah, setelah itu kita cetak, tetapi sebelum dicetak harus memilih dulu ke data siswa. Jadi di sini ada data siswa yang berisikan NISN, kemudian siswa dan nomor rekeningnya. Jadi kita bisa pilih
Muhammad Fajri yang tadi ya. Kita coba cari Muhammad Fajri. Oke, kita coba lihat 655. Nah, ini dia Muhammad Fajri, kita bisa tambahkan seperti ini. Nah, yang artinya Muhammad Fajri sudah tercentang, dan pada saat kita klik cetak di sini, maka data Fajri di sini akan muncul, teman-teman. Tetapi sebelumnya harus mengisikan dulu di sini nomor surat dan lain-lain. Oke, saya coba isikan dulu dan memperlihatkan hasilnya ke teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia contoh yang setelah kita isikan. Ada surat keterangan aktivasi rekening Simpel PIP nomor 1. Jadi ini akan muncul berdasarkan yang kita tuliskan di web ya. Oke, di sini akan muncul yang bertanda tangan di bawah ini ada Rahman. Contoh ya, ini jabatan kepala sekolah, kemudian satuan pendidikan SMP negeri titik-titik. Nah, di sini akan ada bacaan dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut adalah benar peserta didik SMP negeri yang bersangkutan sebagai penerima PIP tahun 2025. Kemudian di sini ada kolom nama peserta didik, kemudian kelas, nomor rekening, kemudian ada PIP ID. Oke, seperti ini, dan di sini akan ada tanda tangan dari kepala sekolahnya. Berikutnya di sini ada surat tanda terima, jadi sudah diterima dokumen keterangan aktivasi rekening Simpel Data. Kemudian di sini ada nama sekolahnya, kemudian nomor surat, tanggal surat, jumlah peserta didik, kemudian ada penerimanya, bank, nama, kemudian jabatan dan nomor telepon. Jadi seperti itu teman-teman surat keterangan aktivasi. Tetapi kembali lagi ada beberapa sekolah juga yang mengetik manual sehingga memiliki format tersendiri. Jadi itu teman-teman ya, setidaknya ada 3 berkas yang perlu teman-teman siapkan untuk melakukan aktivasi rekening PIP untuk penerima baru tahun 2025 ini. Itu dia informasi di video kali ini terkait penerima PIP nominasi. Jadi teman-teman, siapa saja nih penerima PIP nominasi tahun 2025? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sebelum kita mengakhiri videonya, saya ingatkan teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard gua Rahman. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.